Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu Learning Partner Kelas Kreatif Indonesia dari seluruh Nusantara. Selamat datang kembali dalam acara Focus Group Discussion IKM in Practice ke-43 dengan tema Empowering English Teaching with AI, Best Practices for Educators. Bapak Ibu, Alhamdulillah tidak terasa ya, kita sudah memasuki seri ke-43. Dan di hari Jumat ini, 29 November 2024, kita berjumpa kembali. Mungkin Bapak Ibu Jumat ini itu di sela kegiatan ya, di akhir kegiatan mungkin sudah lelah, sudah di baterainya sudah hampir habis, tapi saya apresiasi karena Bapak Ibu masih menyempatkan untuk belajar bersama kami, bersama Kelas Kreatif Indonesia. Semangat berbagi, membangun negeri. Baik, eh, hari ini tentu saja eh, saya tidak sendiri. Oh ya, saya mau perkenalkan diri dulu, izin. Saya Asti Rejeki dan saya akan memandu jalannya FGD ini hingga 8.30 malam nanti. Pak Dadan, selamat malam. Selamat malam, Bu Astri. Pak Dadan, selamat malam. Dan di sini Bapak Ibu juga sudah ada narasumber hebat. Ada 8 ya Bapak Dadan ya narasumber hari ini. Eh, Nanti kita akan berkenalan lebih lanjut dengan para narasumber. Ada Pak Muhammad Randi, ya, ada Ibu Ati, ada Pak Gema, ada Bu Marjeni, ada Pak Hero, juga ada siapa lagi yang belum saya tersebut, Bapak. Juga ada Bu Cicin, Pak Daniel dan Bu Nisa. Sebelum kita menyapa para narasumber hebat, izinnya Pak Dadan ya, Pak Dadan sehat Pak Dadan. Alhamdulillah, Bu Astri. Alhamdulillah Sehat. nanti kita akan sesi yang pertama itu opening remarks dari Pak Dadan. Eh, Namun izin Pak Dadan, izin saya untuk menyapa dulu Learning Partner Kelas Kreatif Indonesia nih. Izin ya Bapak Ibu silakan menulis di chat box nama, asal kota juga emot feeling Bapak Ibu hari ini. Silakan. Saya akan intip-intip di chat. Ada Ibu Dewi dari SMP Negeri 8 Pekalongan. Selamat datang ya Bu Dewi. Emot feelingnya belum ada Ibu. Pasti happy lah ya, walaupun lelah. Kalau Pak Dadan menulis tuh di kelas kreatif, kita sudah di ujung akhir tahun, penghujung tahun, saatnya berefleksi ya Pak Dadan ya. Tapi tetap kita harus semangat. Ada Bu Irma dari Bogor. Oh, Pak Dadan sudah siap tuh. Emotnya udah siap sekali. Ada Ibu Humairah Fauziah Pamekasan, Bu Ismi, Bu Lasba, dan yang lainnya. Selamat datang ya Ibu Bapak. Baik, nampaknya semuanya sudah sangat antusias, sudah sangat excited ini Pak Dadan, karena tema hari ini adalah tentang AI, tema yang sedang happening sekali dan tentu saja akan sangat membantu pembelajaran kita agar lebih maksimal lagi untuk murid-murid kita. Tanpa further ado lagi, saya akan mengundang Pak Dadan sebagai the founder dari Kelas Kreatif Indonesia untuk memberikan opening remarks. Silakan Pak Dadan. Oke, terima kasih, Bu Astri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, Learning Partners Kelas Kreatif Indonesia di penghujung bulan November ya. Mudah-mudahan masih semangat nih kita ya. Mohon izin untuk berbagi informasi terkait komunitas kita Kelas Kreatif Indonesia. Sebentar, apakah sudah terlihat? Apakah sudah ada? Belum, Pak. Masih belum ya. On the way. Ya, loading. Ya, sudah Pak, Sudah, silakan. sudah. Oke. Teman-teman, seperti yang disampaikan oleh Bu Astri, Alhamdulillah ya, kita ada 8 narasumber yang akan membedah secara singkat AI yang bisa digunakan di kelas bahasa Inggris. Ada sahabat saya, rekan saya Pak Gema, kemudian ada Bunda Ati, ada Pak Heru, ada Bu Nisa, Bu Marjeni, yang minggu kemarin juga menjadi moderator di kegiatan kita, ada Bu Cicin, kemudian ada Mas Daniel yang hari kemarin menjadi moderator di kegiatan English Club Virtual Meetup, kemudian ada Kang Randi, Mas Randi, kayaknya ini pas paling muda ya di antara narasumber yang ada di sini. Alhamdulillah, narasumber kita dari berbagai wilayah yang ada di Indonesia. Ini adalah learning partners, teman-teman yang ada di WhatsApp group bersama dengan kita semua. Jika
Ibu dan Bapak ingat, waktu itu beberapa minggu yang lalu ya ada polling gitu kan, apakah Ibu Bapak siap berbagi terkait pemanfaatan AI? Saya hubungi satu persatu yang bersedianya dan alhamdulillah ada 8 rekan dari WhatsApp Group Learning Partners yang siap berbagi dengan kita semua malam ini. Mohon dicatat Bapak Ibu semua bahwa sesi kita itu pendek ya. Jadi setiap narasumber hanya akan membahas AI-nya selama 10 menit. Artinya informasi yang akan disampaikan adalah esensi, tips dan trik ya dan yang paling bermanfaat yang bisa kita maksimalkan dari AI nanti yang akan di-sharekan. Ibu dan Bapak jangan khawatir jika ketinggalan sesi nanti boleh mengulang kembali. Kemudian setelahnya insya Allah kita ada polling kembali. AI mana nih yang akan kita gali lebih lanjut dari 8 AI nanti yang akan dibahas oleh teman-teman. Oke, Ibu dan Bapak, komunitas pendidik kelas kreatif itu ada di bawah Kelas Kreatif Indonesia Foundation atau Yayasan Kelas Kreatif Indonesia. Ini adalah sebuah personal learning community atau personal learning network atau communities of practice. Kita casual aja ya, tidak terlalu formal komunitasnya. Semuanya ada di WhatsApp group sebenarnya gitu ya. Dibentuk tahun 2008, kemudian 2018 menjadi kelas kreatif dan 2020 menjadi komunitas pendidik kelas kreatif Indonesia sampai dengan hari ini. Learning partners kita atau anggota ya. Sebenarnya anggota tapi kita tidak menyebut anggota, kita nyebutnya learning partners itu terdiri dari guru-guru, dosen, mahasiswa dan pemerhati pendidikan. Sebenarnya visi dari komunitas ini adalah untuk menjadi sarana pengembangan profesional secara informal ya, Ibu dan Bapak, berbasis kolaborasi untuk kita saling berbagi, berdiskusi, belajar dan berkembang bersama. Kolaborasinya kita mencoba dengan lembaga-lembaga, dengan organisasi di luar komunitas kelas kreatif Indonesia, kemudian berbaginya itu di antara learning partners yang ada di komunitas. Jadi eh, Ibu dan Bapak jangan heran kalau misalnya tiba-tiba saya chat gitu ya, apakah bersedia untuk sharing terkait materi A atau materi B gitu ya. Itu informasinya didapatkan dari Google Form yang diisi oleh Ibu dan Bapak ketika mendaftar kegiatan atau polling yang akan dibagi di WhatsApp Group. Karena WhatsApp Group kan sifatnya hanya satu arah ya, membagikan informasi saja, sedangkan komunikasi dua arah kita lakukan ketika kita melakukan atau mengikuti webinar. Harapannya Ibu dan Bapak menjadi lifelong learner yang terus melakukan refleksi, melakukan riset terhadap praktek yang kita lakukan. Kemudian nanti harapannya dari hasil refleksi dan riset tersebut kita bisa mengimplementasikan di kelas ya, materi-materi baru sehingga dapat menghasilkan sebuah kelas yang menginspirasi. Media sosial kita ada 3. Yang pertama ada Instagram, silakan boleh di follow Instagramnya. Kemudian kita ada Facebook, kemudian kita ada WhatsApp juga. Oke, ini adalah pengurus dari Yayasan Kelas Kreatif Indonesia. Di sini ada wajah-wajah yang cukup familiar. Hari ini juga menjadi narasumber. Salah satu contohnya adalah Bu Jenny dan Bunda Ati. Sinergi dan kolaborasi, kami sangat membuka kolaborasi dengan banyak lembaga ya, termasuk dengan MGMP, termasuk dengan Dinas Pendidikan, termasuk dengan universitas, termasuk dengan organisasi baik nasional maupun internasional. Silakan jika Ibu dan Bapak mengharapkan kolaborasi, boleh nanti menghubungi admin yang ada di WhatsApp group. Ongoing and upcoming events. Nah, Ibu dan Bapak kita kan ada banyak grup ya. Jadi mungkin ini kegiatannya apa ya gitu ya. Jadi beberapa memang tidak mengikuti semua grup yang ada di Kelas Kreatif Indonesia. Tapi kegiatan yang paling dekat dan sedang dilakukan saat ini adalah tes CFR di bulan November dan Desember kita menggunakan British Council English Score itu di WA Group English Proficiency ya. Proficiency 1 dan Proficiency 2. Jika dilihat jumlahnya ada sekitar 2.000 learning partners, mudah-mudahan yang nanti mengikuti tesnya juga banyak. Kemudian nanti di hari Kamis minggu depan saya bersama dengan Pak Trisnendri akan berbagi di Jakarta. Jadi Ibu dan Bapak yang lokasinya di Jakarta dan sekitarnya, Jabodetabek, silakan boleh bergabung. Kita akan membahas Inclusive Teaching Practice and Differentiated Instruction. Sebenarnya event dari British Council ini seharian ya, dari pagi sampai malam sekali malah gitu ya. Jadi silakan boleh bergabung, mendaftar. Mudah-mudahan slotnya masih tersedia. Kalau tidak salah untuk slot sesi kami itu udah tutup ya. Tapi kan masih ada sesi-sesi yang lain yang bisa diikuti. Selanjutnya ini ada refleksi akhir tahun. Ini hanya sampel aja ya. Refleksi akhir tahun 2023 dan nanti kita akan buat refleksi akhir tahun 2024.
Ibu dan Bapak nanti silakan boleh berbagi perjalanan mengajarnya sebagai pendidik di tahun 2024, apa prestasi yang sudah dicapai, kemudian rasa syukur apa yang ingin disampaikan di tahun 2024, kemudian harapan apa untuk di tahun 2025. Ini contohnya adalah Ibu Jenny ya, yang hari ini juga hadir pada malam hari ini. Nanti kita akan sediakan template-nya, Ibu dan Bapak silakan nanti boleh langsung mengisi dan kita akan upload di media sosial Kelas Kreatif Indonesia. Kemudian kegiatan yang akan dilakukan besok itu adalah Books in the Box, literasi untuk negeri. Bagi ibu dan bapak yang sudah lama berada di kelas kreatif, tentu tahu jika seluruh kegiatan di kelas kreatif itu adalah gratis. Tetapi kita juga memberikan opsi untuk ibu dan bapak berkontribusi untuk support kegiatan yang ada di kelas kreatif, salah satunya dengan pengajuan e-sertifikat berbayar. Nah, dana yang kami kumpulkan itu kami alokasikan juga untuk kegiatan di kelas kreatif. Salah satunya besok sekitar 15 deh, 15 learning partners di kelas kreatif Indonesia akan melakukan kegiatan literasi di SDN Jatiserang 1 Majalengka. Insya Allah akan dilakukan besok. Jadi terima kasih ya Ibu dan Bapak atas supportnya terhadap kegiatan kelas kreatif Indonesia. Itu saja Ibu Astri, informasi singkat terkait kelas kreatif Indonesia. Semangat belajar bersama. Malam ini kita akan membahas AI bersama 8 narasumber yang super keren gitu ya. Akan membahas 8 AI yang berbeda. Terima kasih. Terima kasih Pak Dadan, penjelasan yang sangat detail dan sistematis ya Ibu Bapak dari Pak Dadan mengenai apa itu kelas kreatif dan bagaimana. Baik, tanpa itu lagi, langsung saja nampaknya karena kita untuk mengefisienkan waktu ya ke narasumber yang pertama yaitu Pak Gema. Pak Gema sudah hadir di sini, Pak Gema Halo Ibu, Setiawan. halo. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya juga pasti sehat? Baik, sehat, Alhamdulillah. Baik, Bapak, sebelum memulai, mungkin Bapak ingin perkenalan terlebih dahulu dengan learning partner seluruhnya. Silakan, dipersilakan Bapak. Baik, saya memperkenalkan diri ya Bu ya. Baik, Ibu Bapak mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Gema. Gema Agustiawan panjang saya, cuman biasa saya dipanggil Gema. Kemudian saat ini saya tercatat ya bergabung di SMA Alpha Centauri di Kota Bandung. Itu barangkali Ibu. Baik, Bapak, terima kasih. Dan Bapak, yang akan Bapak sampaikan adalah tentang Suno. Suno, ya. Suno ya, Suno. Suno. Baik, apa dan seperti apa, Ibu Bapak? Mari kita dengarkan langsung paparan dari Pak Gemas Setiawan. Baik, izin share screen ya Ibu Bapak. Baik, sudah munculkah Ibu Bapak? Sudah, Pak. Sudah ya, baik. Mohon izin. Baik, selamat malam Ibu dan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya hanya punya waktu 10 menit ya Ibu Bapak. Jadi untuk hari ini kayaknya saya hanya coba kupas aja dulu. Suno itu apa, AI yang saya pakai itu apa, dan untuk apa fungsinya. Baik, ini ada judulnya Leveraging AI to Enhance Receptive Skills in Language Learning. Jadi saya fokusnya penggunaan AI yang saya pakai ini untuk receptive skill ya, terutama untuk listening. Gitu. Kadang-kadang kan agak susah nih cari bahan, terutama kalau misalkan saya ngajarin satu materi, kemudian cari bahan yang sesuai itu kan susah ya. Nyari lagu susah juga karena tidak sesuai. Nah, ini kebetulan ada nih satu. Oke, without further ado, kita coba cek dulu. Kenapa sih saya pakai Suno? Itu berangkatnya dari ini, Bu, Pak. Yang tadi saya bilang di awal nih. Finding the right listening audio can be a challenge ya. Saya mau ngajarin eh, contoh naratif, for example. Ada language features-nya gitu kan ya. Contoh kayak gini. Ada materi naratif. Kemudian saya punya masalahnya yang harus saya ajarkan adalah language features-nya simple past misalkan ya. Kemudian simple past kan berkaitan sama regular and irregular. Otomatis kalau misalkan saya cari, kalau misalkan kita ngajarin writingnya kan mudah ya, tinggal ajarin gitu. Nah yang jadi masalah adalah ketika kita harus melatih reseptifnya juga. Karena ketika kita ngajar kan nggak bisa memecah satu-satu ya. 4 skillsnya harus kita ajarkan dalam satu kegiatan walaupun cuma sedikit-sedikit tapi integrated gitu.
Nah, ini ada kegiatan apa sih yang bisa kita kasih, terutama listening, exposure-nya gimana gitu. Nanti juga listening ini bisa kita combine dengan pronunciation, regular sama irregular verb. Nah, ini kan quite challenging ya, Ibu Bapak. Nyari yang pas, yang betul-betul satu lirik itu pas simple semua, yang ada regular, irregularnya itu susah banget. Mau cari di lirik manapun kayaknya effort gitu ya. Effortnya harus uh banget. Terus yang kedua, kegiatannya harus interaktif gitu kan. Listeningnya harus menyenangkan, engage student interest. Kalau nggak menyenangkan, wah susah juga gitu. Nah, akhirnya finally dan satu sibuk sebetulnya. Ini AI saya dapatnya dari siswa saya sebetulnya. Saya ketika mengajar ada siswa saya yang sibuk sendiri nih. Lagi ngapain saya bilang tuh tanya. Ah, lagi bikin ini katanya misal lagu. Dia pakainya Suno. Nah, ibu bapak barangkali nanti kalau punya ada nih mau coba-coba bikin materi dari Suno misalkan ya. Boleh, caranya tinggal ke Suno AI aja, cari di Google. Ada Suno AI yang harus ibu bapak lakukan. Buat akunnya simple ibu bapak. Ibu bapak silakan buat akun. Bisa menggunakan Google, pilihannya ada Discord. Kalau punya akun Discord juga boleh. Hingga Microsoft, kalau punya Microsoft 365 bisa juga. Kalau misalkan iseng, males nih pakai email atau apapun itu, boleh menggunakan nomor telepon juga ketika nanti buat akun. Nah, ketika nanti sudah buat akun, ini yang perlu Ibu lakukan itu cuman kayak gini aja sih sebetulnya, Bu. Siapkan teks atau mungkin lirik ya, karena kita ngomonginnya buat audionya ke lagu. Kalau Suno itu lagu, sebetulnya membuat lagu. Tapi bisa kita manfaatkan untuk listening. Nah, siapkan teks atau lirik gitu ya. Biasanya sih saya buat sesuai dengan target language yang akan saya ajarkan. Kemudian tentukan jenis kegiatannya, apakah mau fill in the blank, pronunciation, dan lain-lain. Sebagai contoh, misalkan saya udah siapkan satu teks. Ini share screen saya berubah nggak, Ibu Bapak? Jadi Berubah, Pak. Google Doc ya. Ya, berubah. Oke, ini kita susah banget kan ya kalau misalkan cari lagu yang memang sesuai target language yang akan kita ajarkan. Kita naratif, tadi saya bilang naratif ya. Ada regular dan irregular. Tapi kalau di Suno, liriknya juga bisa kita sesuaikan kan sebetulnya. Nah, contoh kayak gini, ini target language regular irregular yang ingin saya sampaikan ke anak-anak gitu. Random sebetulnya. Kenapa random? Karena nanti ada aktivitinya fill in the blank untuk lirik. Kemudian di bawahnya juga ada kegiatan dia mengkategorisasikan mana regular dan irregular verbnya. Gitu. Ini sebetulnya contoh untuk kegiatan listening. Nah, itu kalau misalkan yang perlu kita siapkan. Lalu seperti apa Sunonya? Kita coba cek ke Suno. Nah, ini Ibu Bapak tampilannya. Kalau nanti Ibu Bapak sudah buat akun, nanti Ibu Bapak masuk ke bagian ini. Jadi ada home, home itu contoh-contoh segala macam dari audio-audio yang sudah ada. Itu banyak banget ibu bapak mau pakai silakan atau mau buat sendiri gitu. Saya sih lebih senangnya buat sendiri. Nanti ada bagian ini. Nah, di bagian ini pun ada dua sebetulnya. Ketika awal ibu bapak buat akun biasanya seperti ini tampilannya di bagian sini. Di sini mudah, sama ketika kita bikin prompt aja. Kita pengen buat lagu apa, silakan ibu bapak tuliskan di sini mulai dari lagunya lagu tentang apa, temanya apa, lagunya pengen seperti apa, apakah rock, pop, segala macam, buatlah deskripsi sedetail mungkin, gitu ya. Tapi kalau misalkan ibu bapak, aduh, kok kayaknya susah juga nih kalau mendeskripsikan apa yang kita mau, boleh Izin Pak Gema, ya, interupsi kurang lebih 3 menit lagi ya Pak ya. boleh. Ya, terima kasih. Kemudian, Silakan dilanjutkan Pak. baik, kalau yang lebih mudah ini, ibu bapak tinggal siapkan liriknya, contoh ya, saya pakai lirik yang tadi, Yesterday Memories, kita copy aja liriknya, kita paste di sini, gitu ya. Biasanya judulnya kita simpan di bawah karena perlu judulnya di sini. Nah, di sini Ibu Bapak silakan cek jenisnya mau apa, misalkan akustik gitar, akustik gitar misalkan ya, slow and relax music gitu. Itu atau mau di sini nih klik juga boleh silakan. Nah, itu silakan buat promnya kemudian create Ibu Bapak. Udah tinggal gitu saja sebetulnya.
Nanti ketika itu dia mengenerate sendiri, dan biasanya setiap kita mengenerate, dia akan menyediakan dua buah lagu gitu, dua buah contoh lagu. Dan lagunya bisa kita sesuaikan gitu. Maksud sesuaikan itu ya sesuai dengan apa yang kita minta. Sebagai contoh di awal ini udah ada yang saya buat. Contoh yang ini nih, Bu Bapak. Dengar kan suaranya? Terdengar kok. I walked to the park yesterday. Ini liriknya untuk listening The anak kids muda. all laughed, they ran and played. Nah, I sat alone beneath the tree. The wind was soft, it comforted me. gitu. Jadi kita bisa buat listening activity yang menyenangkan, engaging buat anak-anak, dan dengan target language yang sudah kita siapkan sebetulnya Ibu Bapak. Dan ini saya tidak bilang ini adalah one of the best ya, enggak. Tapi ini hanya sebagai salah satu alternatif ketika saya pribadi ketika ingin membuat materi atau kegiatan listening, kemudian kita stuck tadi ya, listeningnya apa, terbatas, yang pengen sesuai dengan target language kita, mungkin ini salah satunya nanti Ibu Bapak jadi alternatif untuk membantu Ibu Bapak bikin listening yang lebih interaktif di kelas. Itu aja barangkali Bu Astrid. Terima Terima kasih. kasih Assalamualaikum Pak warahmatullahi Gema, keren wabarakatuh. sekali ya. Pak Gema ini betul-betul menghemat waktu ya Bapak Ibu. Penyanyinya sudah ada, musik yang kita inginkan ada, sampai jenis musiknya ada ya Pak Gema ya. Keren sekali. Betul, Bu. eh saya sampai ini takjub deh pokoknya. Pembelajarannya kalau nyari-nyari kan susah ya, Ibu Bapak. Kita sudah belajar ini satu dari Pak Gema. Terima kasih, Barokallah Pak Gema ya. Ini yang ke satu kita sudah belajar Suno. Dan kita akan memasuki pemateri yang hebat yang kedua. Ibu Ati, apakah sudah ada di kelas kita hari ini? Sudah, Ibu. Bu Ati, Assalamualaikum. Apa kabar Bu Ati? Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik Bu Ati, tanpa berbasa-basi lagi saya serahkan waktunya kepada Bu Ati. Terima kasih banyak. Harus kenalan dulu seperti Pak Gemang, nggak, Bu? Iya, Ibu, kita itu apa? Komunitas kita tuh pasti ada aja yang baru bergabung. Jadi tak kenal maka kata sayang, kenalan saja dulu ya Ibu ya. Oke. Dipersilakan Ibu sayang. Ya, terima kasih, Bu Asri. Eh, Bapak Ibu, selamat malam. Nama saya Ati. Eh, tetapi kalau di kelas kreatif, saya lebih sering dipanggil Bunda. Eh, Dibanding Pak Gema tadi, aduh Bunda mah nggak ada apa-apanya nih kalau masalah teknologi digital ya. Cuma Bunda itu sering belajar kepada yang muda-muda dan apa yang Bunda pelajari terus Bunda langsung praktekkan gitu. Rasanya kalau hanya belajar tanpa praktek itu pasti akan menguap begitu saja gitu. Nah, salah satu yang Bunda pelajari kemarin-kemarin ini tentang artificial intelligence adalah being image creator. Karena memang eh, apa Bunda suka menulis gitu ya dan eh, seringkali ingin ada apa gambar dari tulisan yang kita buat gitu. Kadang-kadang kalau mencari di Google kan ya seperti tadi Pak Gema bilang kalau mencari listening apa teks itu kok nggak cocok dengan apa yang materi yang sedang diajarkan. Ini pun sama. Kalau Bunda bolak-balik misalnya lihat ke Google gitu mencari atau dari website lain tetap aja gitu rasanya kok nggak pas dengan apa yang sebenarnya ingin disampaikan gitu ya. Nah, sebentar izin share screen dulu ya. Silakan Bunda. Iya, apakah sudah terlihat? Sudah. Iya. Ya, seperti kita ketahui, dalam pembelajaran di SMP maupun di SMA, itu ada yang namanya descriptive text ya. Eh, dari beberapa observasi yang Bunda lakukan ketika mahasiswa melaksanakan PPL gitu ya, ketika masuk ke materi ini, terutama kalau describing people, itu biasanya yang dideskripsikan itu artis, idola, atau apapun orang-orang terkenal lah pokoknya, yang memang sudah dikenal gitu.
Eh, dan foto-foto mereka itu kan banyak di apa namanya di internet gitu. Nah, sebenarnya kan describing people itu tujuan utamanya dalam kehidupan sehari-hari adalah supaya kita bisa mendeskripsikan seseorang, terutama ketika misalnya nih kita bawa ponakan gitu atau bahkan anak-anak kita sendiri yang masih kecil gitu ke mall misalnya atau ke tempat-tempat yang ramai di pasar, di kebun binatang, di tempat wisata, lalu hilang gitu. Entah kemana karena banyak orang. Nah, kita kan lapor nih ke katakanlah security gitu ya. Pasti ditanya, putra ibu seperti apa ininya gitu. Jadi kita kan mendeskripsikan misalnya tinggi tinggi badannya 1,20 m, misalnya rambutnya hitam, dan sebagainya gitu ya. Nah, kalau ke apa namanya ke bagian informasi, paling hanya diumumkan telah hilang seorang anak dengan apa menggunakan baju ini, rambutnya dan sebagainya kan seperti itu. Tetapi seperti apa sih orangnya gitu? Itu kan hanya ada di dalam imajinasi. Nah, maka kita wujudkan imajinasi ini dengan AI gitu. Makanya eh, kita akan kreasikan bukan hanya dalam tulisan, tetapi seperti apa sih wujud dari tulisan yang kita buat gitu. Ya, jadi eh, kita akan pakai image creator ya. Image creator is a product to help users generate artificial intelligence image ya. Jadi image yang kalau tadi Pak Gema kan apa mengcreate lagu yang sesuai dengan apa yang materi listeningnya gitu. Kalau ini create gambar sesuai deskripsi yang kita buat gitu ya. Nah, artificial intelligence will generate a set of image itu penting sekali dan prompt itu adalah deskripsi yang kita buat gitu. Seringkali di dalam kelas itu sangat kaku gitu ya. Mula-mula siswa diminta untuk mendeskripsikan matanya, hidungnya gitu kan, pipinya, bibirnya dan sebagainya. Rasanya kok nggak kaku sekali gitu ya. Walaupun nanti ada beberapa orang, barangkali siswa yang memang vocabulary-nya sudah bagus, barangkali didapat dari tempat les dan sebagainya, itu ya ada perbedaan begitu. Tapi pada umumnya ya deskripsinya sangat kaku ya. Jadi adjektifnya jarang digunakan gitu. Nah, maka prompt ini penting sekali supaya image yang kita mau buat itu sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi image creator works best when you are highly descriptive. Jadi kalau tidak benar-benar deskripsi kita benar, maka wujudnya tidak akan sesuai dengan yang kita harapkan. So, use Bing Image ya. Bing ini dari Microsoft ya. Uh, Bing Image Creator to teach descriptive text. Nah, mari kita lihat contohnya. Bila kita ingin mencari, misalnya kita mendeskripsikan astronot dan ingin apa namanya memberikan gambar tentang astronot ini, barangkali kita bisa lihat ya dari beberapa provider yang ada di internet gitu. Google lah salah satunya. Kita tulis astronot, pasti akan muncul banyak gitu ya. Banyak gambar astronot ribuan dan kita cari satu per satu, and it takes time kan. Nah, maka kalau pakai Bing Image ini mungkin kita hanya menuliskan kata astronot. Nah, ketika kita menuliskan astronot, Bing ini memberikan 4 image. Dan image yang diberikan barangkali bisa seperti ini penampakannya. Barangkali yang muncul seperti ini karena akan diberi 4. Atau yang ketiga, dia akan memberikan alternatif seperti ini. Yang keempat, seperti ini. Nah, ini lebih spesifik dibanding kalau kita mencari image-nya di apa Google secara umum gitu. Tapi Bunda, kan ini pun ya, Bunda izin interupsi, waktunya 3 menit lagi. Terima kasih. ya terima kasih Mbak Astrid. Nah, ini kan ini kalau yang kita gunakan Bing ini agak lebih spesifik gitu dibanding yang kita cari di Google. Dan kalau kita sudah terbiasa menggunakan, kita bisa dengan mudah mengidentifikasi, oh gambar ini pasti AI gitu ya, gambar AI gitu. Nah, bagaimana kalau kita berikan prompt-nya yang lebih spesifik? Nah, barangkali
Ini hanya contoh ya, hanya contoh. Barangkali kita memberikan sebuah deskripsi yang kita inginkan, seperti apa penampakan dari astronot yang kita inginkan. Barangkali kita membuat deskripsi seperti ini. Astronotnya sedang melayang, apa bersinar, tidak terlihat wajahnya dan sebagainya. Maka akan ada 4 gambar juga yang dimunculkan. Barangkali yang pertama gambarnya seperti ini, ya, atau karena kan wajahnya tidak terlihat katanya ya dalam deskripsi kita. Nah, atau seperti ini. Nah, kita kan tinggal memilih. Bunda tidak tampilkan empat-empatnya ya, tapi kurang lebih sama, ya, kurang lebih sama. Kita tinggal memilih satu yang paling cocok dari deskripsi yang kita buat. Nah, bagaimana sih penampakan si website ini? Nah, seperti ini. Ketika kita masuk ke image creator dari Bing yang akan muncul seperti ini. Nah, dalam satu hari kita mendapatkan 15 kali kesempatan. 15 kali kesempatan untuk membuat sebuah deskripsi. Di mana menulis deskripsinya? Di sini. Di sini kita akan menulis deskripsinya. Misalnya, eh, semakin semakin spesifik, semakin benar gambar yang akan muncul. Misalnya, a 13 years old female student is standing, bla bla bla, dan seterusnya gitu ya. Nah, nanti akan muncul setelah kita tuliskan di sini, ya, karena ini bukan online. Ini maksudnya ini presentasi Bunda bukan online seperti yang Pak Gema tadi ya. Ini hanya Bunda screenshot tampilannya. Kita menulis di sini. Setelah selesai menulis, kita klik yang create-nya, maka 4 gambar akan muncul sesuai dengan deskripsi kita. Nah, kalau ternyata dari 4 ini kok masih belum sesuai ya, silahkan menulis lagi, diulang lagi. Karena dalam satu hari kita diberi kesempatan untuk membuat 15, ya, 15 kali prompt gitu. Kalau sudah 15 kali, karena ini memang yang versi gratis gitu ya, eh, jadi hanya 15 kali gitu. Jadi kalau ingin membuat lagi, tunggu keesokan harinya. Kurang lebih seperti itu. Nah, untuk sekarang Bunda challenge nih Bapak Ibu yang hadir malam ini, tolong dong deskripsikan Pak Dadan, buat ke dalam image ini, buatlah deskripsi tentang Pak Dadan. Dan nanti tolong di-share di grup ya. Saya akan kasih hadiah bagi yang gambarnya mirip Pak Dadan, buatan AI. Demikian barangkali, terima kasih. Keren, keren Assalamualaikum sekali Bunda warahmatullahi Ati. wabarakatuh. Ada Ya, PR-nya loh Bapak Ibu dari Bunda Ati. ya. Unik sekali ini. Boleh itu challenge. Mantap sekali ini kita sudah baru kedua kita sudah dibuat terpukau ya Ibu Bapak. Eh, AI itu sangat membantu ya Bunda ya. Terima Ya. kasih Bunda Ati. Eh, kita berpacu dengan waktu ya Ibu Bapak. Mohon maaf ini kita berpacu dengan waktu ya Ibu Bapak. Terima kasih Bunda Ati. Barokallah. Kita langsung masuk dulu ke sesi yang ketiga. Ada AA Randi ya. Kalau orang sudah bilang AA nih. Kita Mas Randi ya. Mas Iya, Randi, silakan. Ini waktunya untuk Mas Andi menjelaskan. Dipersilakan. oke baik. Terima kasih Bu Astri. Izin saya screen dulu. Tak kenal maka tak saya kenalan dulu ya A. Randi Oh ya. iya, sebelumnya A. Randi ini dari perkenalkan, mana? Nah, ya, boleh deh dikenalkan perkenalkan dulu. saya Randi, bisa dipanggil Randi. Saya dari Ambon, dari timur Indonesia. Jadi ini sharing mengenai Magic School. It's a one platform that provide teachers tools and everything in there. So let's check it out about what is that Magic School itself. Baik, silakan. Dari Ambon ya. Silakan. Pokoknya seluruh Nusantara nih learning partner kita tuh. Silakan. Sebelumnya bisa lihat screen saya. Sudah. Alright. Oke, ini adalah Magic School. It's a educational platform that I said before it. So this is also designed to support teachers, students, and also parents, and providing innovative tools, resources, and active for learning. So ini bukan khusus untuk satu skill, namun di sini kita bisa create apapun itu. Bisa seperti Pak Gema tadi sebelumnya, listening juga ada, dan juga gambar
Jadi it's a big platform that we can use. So kita lihat juga dalamnya ada apa saja di sini. Nah, and here there are 4 tools. We can look at the magic tools. So many tools in here. We can create lesson plan, rubric assessment for student, and also writing feedback. And also we can use for all levels, elementary, junior, senior, or higher education. We can use this magic school. And this is so many tools, and also there are Raina. So Raina is like GPT, ChatGPT. So this function as an AI-driven chatbot to assist students and also teachers that when we confused or stuck about our idea atau tentang suatu hal yang mungkin kita bingung atau mau buat apa untuk kita punya siswa, nah kita bisa tanyakan kepada Raina ini. So misalnya what resources can help others bullying in school, atau how to increase student behavior or confidence in school, in classroom. So we can ask Raina. So jadi oh ya, tidak usah takut. Sini juga free, untuk 4 di atas ini free. Namun kalau ingin berbayar lebih, kita bisa menggunakan 5 tools lainnya di bawahnya, seperti itu. Nah, selain Raina juga di sini kita ada ini output history. Jadi kita bisa lihat kembali, kita punya track atau record about our material atau tools yang kita gunakan di sini. Jadi seperti ini, kita ada yang saya sudah cari sini vocabulary, atau tanya Raina, atau lesson plan. Jadi semua terorganize dengan baik di dalam sini. Nah, selain itu juga di sini kita ada namanya student room. Nah, ini salah satu juga yang spesial di Magic School ini, di mana kita bisa buat room untuk siswa kita, dan nanti siswa itu bisa masuk ke room itu melihat feedback maupun tugas atau assignment dari teachers tersebut. Nah, nanti di sini juga bisa ada penilaian atau juga feedback dari siswa atau maupun guru. Jadi Magic School ini membuat kita lebih interaktif lagi, 2 arah antara students dan juga teacher, seperti itu. Nah, kita bisa lihat dia punya webnya sendiri di sini. Nah, bisa Bapak Ibu bisa buka di app Magic School AI. Nah, di sini bentar ya. Nah, di sini tadi. Jadi banyak tools yang kita bisa gunakan. Ada kita buat tugas maupun soal-soal atau worksheet. Di sini sudah sangat lengkap. Jadi tinggal bagaimana tadi seperti yang Ibu Ati jelaskan, prompt itu sangat penting untuk kita mau mendeskripsikan apa yang kita inginkan, seperti itu. Di sini ada lesson plan, ada banyak di sini yang bisa kita gunakan. Di sini juga gratis. Nah, jadi kita bagaimana bisa membuat prompt yang tepat, seperti itu. Nah, tadi juga sini ada Raina. Raina di sini seperti kita tanyakan nanti di sini, tanya apapun itu, atau ini history seperti bolding student confidence, nanti Raina akan jawab, seperti itu. Jadi ada masukan-masukan dari Raina, nanti kita bisa implementasikan di dalam kelas kita, seperti itu. Nah, selanjutnya tadi itu output history. Jadi kita tadi bisa buka kembali history yang telah kita buat, dan kita bisa melihat dan bisa gunakan untuk misalnya kelas berikutnya atau di jenjang lainnya, seperti itu. Izin Nah. Kak Randi interupsi, Iya. waktunya 3 menit lagi. Oh iya. Terima Di sini, kasih. iya. Selain dari sini yang tadi saya katakan, ada student rooms-nya. Jadi kita bisa create, launch new room, lalu kita bisa milih jenjang ini, levelnya, semua ini ada nih. Level kelas, bahkan professional staff pun bisa kita gunakan dalam sini. Jadi pre-kindergarten sampai adult maupun higher education juga kita bisa gunakan di sini. Nah, nanti kita bisa
maksimum ini 250 siswa. Nah, nanti kita bisa tools. Kalau sudah pilih lalu kita lanjut next di sini. Toolsnya kita bisa gunakan apa yang kita fokus ke, misalnya kita lebih fokus kepada writing feedback. Misalnya nanti kita tambahkan toolsnya, jadi nanti sama-sama siswa maupun guru juga sama-sama bisa melihat. Selain itu bisa kita nextnya, nanti kita bisa customize mengenai optional seperti itu. Nah, jadi Magic School ini jadi sangat lengkap, komplit ya. Jadi bagaimana cara kita bisa menggunakan dengan baik dalam kelas agar interaktif juga dan siswa juga sangat aktif. Nah, selain itu juga di sini ada kita bisa cari juga berita maupun kita bisa improve community gitu. Jadi kita bisa melihat ruang kelas lainnya dari kita punya guru-guru lainnya yang bisa kita berbagi sesama bagaimana cara kita building siswa atau mau create roomnya atau materinya nanti seperti itu. Jadi di sini sangat paket komplit ya, kalau bisa dibilang seperti itu. Nah, jadi sini semua image juga tadi bisa digunakan, presentation plan. Jadi semua di sini bagaimana cara kita tadi promnya, kriteria dan standarnya gitu gimana seperti itu. Jadi ya itu ya Bapak Ibu untuk AI yang kita malam hari ini diskusikan, yaitu mengenai Magic School. Semoga ini mungkin ada yang baru dengar ataupun sudah familiar dengan AI ini, bisa kita berbagi dengan teman-teman sesama gurunya, maupun di sini kita bisa berbagi bagaimana cara kita membuat kelas yang interaktif dengan perkembangan zaman yang sangat teknologi ini. Jadi kita dengan adanya juga komunitas kelas kreatif ini bisa membantu kita antar provinsi, antar wilayah, bagaimana kita bisa membuat kelas yang sangat kreatif ini. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Iya, terima kasih Kak Randi, super sekali ya, lengkap, kap. Ya, Sudah itu di situ lengkap. iya. Terima kasih Kak Randi, Barokallah atas ilmu yang sudah sharingnya. Aduh, gimana ini, Bu Bapak sudah ketiga, kita tuh ibarat sedang apa ya, tanda kutip icip-icip semuanya, tapi waduh, daging semuanya ya, Ibu Bapak. Masih siapkan space karena kita masih punya 1, 2, 3, 4, 5 lagi AI, super sekali. Terima kasih Kak Randi, kita lanjut ya. Izin kita lanjut ke Bu Marjeni. Setelah Magic School-nya Kak Randi nih, kita akan ke Bu Marjeni. Bu Marjeni, Oke, time is terima yours. ya, oke, terima kasih Bu Astri. Saya izin share screen ya, Bapak Ibu. Oke. Apakah sudah terlihat Bu Astri? Sudah Bu. Oke, baiklah. Baik. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Aduh, gimana nih Bu Astri? Saya merasa insecure nih melihat eh, tiga pemateri sebelumnya ya. Tapi saya coba ya Boleh. Bapak Ibu. Masing-masing dengan warnanya Bu Marjeni. Oke, baik Bu Astri. Silahkan. Saya coba ya Bapak Ibu. Ini kebetulan AI yang saya gunakan ini baru saja saya presentasikan pada kegiatan HGN tingkat provinsi Sumatera Barat. Jadi ini masih belum apa ya, masih belum diganti slides-nya, tapi yang penting intinya sama. Oke, di sini saya mencoba menggunakan salah satu AI yaitu speakingai.com. Judulnya Smart Pay di sini. Kenapa menjadi Smart Pay? Sementara saya tadi menyampaikan kalau ini Speaking AI ini karena sudah saya jadikan semacam best practice ya Bapak Ibu. Jadi ada materi-materi atau isu-isu yang kita belajarkan pada peserta didik, khususnya bagi guru bahasa Inggris ya. Ada isu seperti financial literasi keuangan. Jadi saya mencoba memadukan antara isu financial literasi ini dengan speakingai.com. Nah, jadi SmartPay ini merupakan akronim dari strategi menggunakan speakingai.com dalam praktek dialog teks diskusi bahasa Inggris tema metode pembayaran di masa depan atau future method of payment. Tapi nanti Bapak Ibu bisa mengadaptasinya, menyesuaikan dengan ini
dengan materi yang kita ajarkan di kelas dan juga dengan mata pelajaran lainnya. Em, jadi sebagaimana kita ketahui ya, kadang-kadang speaking ini masih merupakan momok bagi sebagian siswa kita ya, Bu Astri. Karena apa? Karena ini salah satu Betul. productive skill. Nah, kadang-kadang bagi siswa yang introvert khususnya, yang masih eh, agak memiliki kesulitan dalam mengembangkan speakingnya, dalam berbicara, saya rasa speaking AI yang ditawarkan ini merupakan salah satu alternatif ya Bapak Ibu. Sekali lagi ini merupakan salah satu alternatif. Em, ini kenapa? Jadi kalau kita hubungkan dengan pembelajaran berdiferensiasi ya, ini juga banyak sekali terdapat diferensiasi di sini Bapak Ibu. Tapi saya akan coba langsung mungkin ke sebentar, ke tahapannya atau bagaimana menggunakan speakingai.com ini. Di awal sekali setelah kita sampaikan ya tujuan pembelajaran kita, kemudian karena ini sebelumnya eh, sebelumnya siswa sudah tahu ya bagaimana caranya asking and giving opinion, meminta dan menyampaikan pendapat. Nah, jadi Bapak Ibu di sini siswa akan mencoba berdialog dengan AI-nya. Tadi saya sudah singgung, ini sangat apa ya? Cocok sekali bukan hanya bagi siswa yang ekstrovert tapi bagi mereka yang introvert juga. Kenapa? Karena percakapan mereka diketahui, hanya diketahui oleh mereka dan si AI-nya dan guru dan kita sebagai guru. Kecuali ketika kita publish ke teman-temannya transkripsi percakapannya. Nah, setelah kita memastikan mereka mengetahui cara bertanya, cara menyampaikan opini, kemudian berikutnya eh, boleh saja sih mereka menyiapkan prompt pertanyaannya, tapi bagi siswa yang sudah tergolong pada high achiever, mereka cukup menuliskan apa ya, menuliskan poin-poin pertanyaannya saja. Sementara bagi mereka yang masih katakanlah yang masih kemampuan berbicaranya masih dalam tahap belajar atau menengah ya, mereka bisa menuliskan pertanyaannya yang akan diajukan kepada speaking AI nanti. Nah, memang perlu pemantik dulu ya Bapak Ibu, tapi bukan hanya siswa yang bertanya, si AI-nya, si speakingai.com ini juga bisa bertanya kepada siswa. Kemudian caranya Bapak Ibu nanti setelah kita membuka browser ya, mengetik speakingai.com di browser, kemudian nanti akan ada icon new conversation di sana. Nah, topik dialog yang sudah dipersiapkan di sini kebetulan saya mengambil topik yang saya sampaikan tadi, future method of payment, metode pembayaran masa depan. Jadi ada dua hal di sini. Mereka berbicara tentang biometrik dan fintech. Nah, itu salah satu atau salah dua dari metode pembayaran di masa depan. Kemudian mereka menanyakan pertanyaannya setelah mengklik new conversation, peserta didik memberikan pertanyaan pada speaking AI sehubungan dengan topik yang dibicarakan. Eh, Nanti si AI-nya akan menjawab, Bapak Ibu. Mereka akan menjawab. Jadi pertanyaan itu diajukan secara lisan oleh peserta didik. Mereka akan bertanya secara lisan. Nanti si AI-nya akan menjawab pertanyaan dan akan memberikan opininya terhadap pertanyaan yang diajukan oleh siswa. Tapi ini bukan hanya one way communication seperti yang saya sampaikan tadi. Em, si siswa juga bisa menuliskan atau menyampaikan kepada si AI-nya ASMI. Nah, kalau sudah ada seperti itu, berarti giliran AI-nya yang bertanya kepada peserta didik. Tapi karena ini gratisan, ini hanya terbatas untuk 10 ya, 10 item pertanyaan Bapak Ibu. Dan yang menariknya di sini menurut saya, terakhirnya nanti, jadi kira-kira pertanyaannya tinggal 3 atau 2 mau ke 10 gitu ya, di pertanyaan ke-8 atau di dialog ke-8 atau kalimat ke-8, siswa juga minta AI untuk memberikan rating atau feedback terhadap bahasa Inggrisnya. Nah, jadi ketika kita melihat feedback yang diberikan oleh speakingai.com ini, rata-rata feedback yang ada itu feedbacknya adalah positif feedback. Jadi Izin, Bu Nurjani, 3 menit waktunya lagi. 3 menit lagi. Iya. Oke, makasih Mohon Mbak maaf. Astri. Ya, jadi feedback yang diberikan bersifat positif. Nah, itu membuat siswa termotivasi, Bapak Ibu. Dan terakhir, si siswa juga bisa memberikan nama kepada AI-nya. Nah, ini karena mereka berbicara dengan robot AI,
ada yang mau diberikan nama, jadi siswa memberikan nama. Eh, I name you Bob atau Maya dan sebagainya. Ya, tergantung yang menjawabnya begitu ya, Bu Asri dan teman-teman semuanya. Tapi kadang-kadang si AI juga menjawab, just call me your teaching assistant atau your learning assistant. Jadi dia nggak mau dikasih nama, tapi sebagian juga setuju kalau dikasih nama. Saya eh, mau memperlihatkan seperti Bunda tadi ya, saya sudah men-screenshot kegiatan pembelajaran dilakukan siswa atau peserta didik di kelas. Jadi di luar juga nggak apa-apa ya Bapak Ibu ya, tergantung ini coverage area jaringannya. Nah, jadi ketika mereka belajar seperti ini, em, percakapan dengan AI itu bisa di-screenshot, bisa dikirimkan kepada kita sebagai gurunya. Jadi kira-kira seperti ini nih Bu Asri, bentuk transkripsi dialognya, dialog peserta didik dengan speakingai.com. Nah, ini udah 10 kali. Kalau sudah selesai, kalau menariknya mereka pengen lagi, pengen lagi. Nah, kalau sudah selesai seperti ini, mereka mencoba membuat bukan mengganti akun sih, membuat percakapan baru. Jadi mengklik new conversation yang baru untuk kedua kalinya dan seterusnya. Oke, mungkin seperti itu kali Bu Asri. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Marjeni, keren sekali ya. Ibu Bapak, penjelasan-penjelasan narasumber hebat dari Bu Marjeni tadi semuanya sangat menginspirasi. Mungkin ini ya yang dinamakan mengajar anak sesuai zamannya. Ya dengan AI ini ya Bu, salah satunya dengan Ya, Speaking AI. Terima kasih Bu Marjeni, Barokallah. Berikutnya sama-sama Bu Asri. kita berlanjut dulu ya Ibu Marjeni ke narasumber berikutnya. Keren-keren. Ibu Cicin, kita ada Ibu Cicin, Bapak Ibu yang akan memaparkan tentang kuisis. Ibu Cicin, selamat malam. Malam, Bu Astri. Selamat malam semua. Assalamualaikum. Boleh, Waalaikumsalam. Perkenalan dulu ya Ibu ya. Bu Cicin pasti selalu ada yang baru di kelas kreatif. Jadi kenalan dulu. Oke, Dipersilakan, Bu terima Cicin. kasih. Saya Cicin Kuraisin. Saat ini saya mengajar di SMA Negeri 27 Bandung. And it has been a long time yang saya tidak join acaranya kelas kreatif. Di sini ada, waduh, suhu-suhu ya, suhu geniali, suhu, wah berbagai macam suhu ya. Jadi rada deg-degan juga ini. Ya. Jadi kita langsung saja, Bapak Ibu. Mungkin yang akan saya sampaikan kali ini sangat sederhana ya. Sepertinya tidak akan sampai 10 menit, sehingga Pak Hiro cepat-cepat siap-siap ya. Kalau tidak sampai 10 menit sudah siap untuk langsung menggantikan posisi. Jadi ini berangkat dari keresahan sebetulnya ya. Saya sebagai guru ataupun teman-teman di sekolah yang saat kita harus membuat soal ya. Ini sebetulnya kuisis udah umum ya, tapi ada sesuatu yang hubungannya dengan AI. Kalau Bapak Ibu yang sudah bisa ya mungkin ini refreshing aja ya Bapak Ibu. Jadi biasanya kami kalau saat membuat soal itu kan bisa diminta kisi-kisi naskah soal juga apa ya satu lagi itu. Di mana di sana itu kita diminta untuk mencantumkan apakah soal yang kita buat itu masuknya C1, C2, C3 ya seperti itu. Dan kita pun diharapkan untuk membuat soal-soal tipe HOTS gitu ya. Kadang susah gitu ya. Terus kita pun kadang bikinnya berhari-hari gitu. Yang kadang yang bikin kesal itu adalah kita bikinnya berhari-hari, kalau ibu-ibu bahkan sampai lupa masak dan lain sebagainya. Anak-anak ngerjainnya cuma 5 menit, 15 menit beres gitu ya. Jadi gimana nih caranya bisa balas dendam sama anak-anak? Aduh, mohon maaf ya. Jadi maksudnya supaya bisa bikin soalnya secepat kilat itu juga gitu ya. Tapi tidak menghilangkan esensi yang harus sampai kepada mereka. Itu ya mungkin Bapak Ibu. Dan kita juga agak sulit kan kalau misalnya kita bisa ngambil soal dari kuisis. Itu saya jelasin di awal, Pak. Mohon maaf Bapak Ibu, mohon untuk di-mute-kan ya. Terima kasih. Iya, terima kasih. Misalkan kita ambil nih soal dari kuisis yang udah ada nih.
Nah, kita masukkan ke kisi-kisi soal yang akan kita kirimkan ke kurikulum, misalkan, ini masuknya ke C apa ya, gitu ya. Oke, without further ado ya Bapak Ibu, kita langsung share saja ya. Oke, sudah muncul Bapak Ibu. Sebentar. Oke, sebentar. Sebentar ya. Ini taksonomi Bloom-nya ya, Bapak Ibu. Tapi bagaimana taksonomi Bloom ini kita bisa pakai di Quizzes. Bapak Ibu yang sudah punya Quizzes, mangga silakan bisa langsung dicoba ya. Kita masuk ke Quizzes seperti biasa. Just a minute. Oke, biasanya kan kita ke create ya, Bapak Ibu ya, betul? Nah, sekarang di Quizzes ada fitur Quizzes AI. Nah, di sini kita tinggal klik aja Bapak Ibu. Dan ini memang lebih enaknya memakai laptop ya. Kalau memakai HP itu kurang enak kalau saya udah coba itu ya. Nah, di sini di bagian bawah kita lihat ada Explore the AI Toolkit. Jadi di sini ada 20 lebih tool yang berhubungan dengan AI yang kita bisa integrasi dengan Quizzes ya. Kita tinggal klik saja. Oke, nah di sini ya Bapak Ibu, ini banyak sekali dan mulai reading dan segala macam. Nah, kalau yang saya pakai itu yang berhubungan dengan ini ya, taksonomi Bloom, karena itu nanti berhubungannya dengan kisi-kisi soal yang akan kita harus kumpulkan ya ke pihak kurikulum. Just click this one. Oke. Lalu di sini Bapak Ibu akan menemukan box di sini yang bisa kita masukkan topik, standar, teks, everything yang ingin Bapak Ibu buat menjadi soal gitu ya. Misalkan di sini saya akan mencoba yang sederhana saja tentang noun phrase ya Bapak Ibu. Diajarkannya di kelas 11 misalkan ya, subjeknya English, language-nya English, dan mau berapa pertanyaan gitu ya. Misalkan saya akan memilih 5 pertanyaan saja. Nah, yang menarik di sini Bapak Ibu mau membuat soalnya itu level apa aja? Level 1 sampai level 6. Ya, gitu. Kita tinggal klik aja mau sampai level berapa ya? Misalkan sampai level 4 saja. Sudah itu kita tinggal generate. Oke, let's wait. Nah, di sini kita pilih juga mau yang seperti apa? Identify, ada analyze. Kita bisa memilih 3. Misalkannya di sini kita identify, analyze, dan ini saja ya yang sederhana. Oke. And then kita tunggu dan boom, Bapak Ibu, sudah muncul pertanyaannya bersama taksonominya. Ya. Jadi nanti Bapak Ibu ketika membuat kisi-kisi soal, kita tinggal masukkan soalnya, kunci jawaban, dan kita bisa lihat, oh ini C1 gitu ya soalnya. Lalu ini C2, ini C1 lagi, ini C4 gitu ya. Jadi pertanyaannya langsung di sini misalkan, ini C3 meng-apply ya. Pertanyaannya adalah using contact clues bla 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 bla. Nah, dari soal ini kita tinggal export ya Bapak Ibu. Bisa ke PDF, bisa Word ataupun ke Quizzes ya. Misalkan saya ke Word saja. Ya. Oke, sudah ada filenya sudah masuk. Misalkan kita kembali lagi ke Quizzes-nya ya, Bapak Ibu. Coba sebentar. Oke. Kita ke halaman Quizzes awal yang kita punya, ya. Kita mau create. Ini sudah berpindah belum, Ibu? Sudah, Bu Astri? Berpindah, Bu. Berpindah. Berpindah ya, oke. Izin Kita juga masuk ke Ibu waktunya 3 menit lagi, Bu Cicin. Siap. Siap. Kita ke assessment. Kita mau bikin soal. Nah,
Kita tinggal import tadi ya, yang sudah ada C1, C2 soalnya itu dari file kita, upload ke device. Upload ke Quizizz-nya ya, misalkan yang ini. Tinggal upload, lalu sebentar, bisa loading. Oke, sudah masuk, kita ke open. Kita bawah, nah, generate quiz. Ditunggu sebentar. Sebentar ya, nah, di sini. Jadi sudah langsung masuk ke Quizizz Bapak Ibu ya, tinggal siap dipublish. Hanya mungkin kelemahannya itu adalah optionnya kalau kita pakai multiple choice di sini hanya ada 4. Jadi Bapak Ibu yang mengajar SMA misalkan kan itu optionnya hanya 5, harus 5. Jadi Bapak Ibu mungkin hanya perlu menambahkan satu opsi lagi. Jadi tapi kalau di sini jawaban dan C1 C2-nya itu tidak akan muncul ya Bapak Ibu. Jadi jangan khawatir itu akan muncul ke laman siswa, itu hanya akan ada di dokumen tadi punya kita yang sudah diekspor ke Word itu ya. Dan that's it, itu sudah kita sudah jadi dalam waktu sebentar, kita sudah balas dendam sama siswa ya. Mereka mengerjakan cepat, kita juga bikin soalnya cepat. Itu saja mungkin Miss Astrid. Thank you. Baik, terima kasih Bu Assalamualaikum. Cicin, keren sekali, betul ya, bisa balas dendam juga cepat. Jadi in a blink voila, jadi ya. Keren Bu, keren, menginspirasi ya. Jadi udah sama AI tuh di apa tingkat kesulitan soalnya sudah dibuatkan ya, sudah dibantu. Jadi menghemat waktu. Baik, terima kasih Ibu Cicin, super sekali. Barokallah, kita masuk ke materi berikutnya. Paparan dari narasumber hebat lainnya, yaitu setelah Bu Cicin adalah Pak Hero. Pak Hero, silakan Pak Hero, sudah di sini ya. Oke, terima kasih Bu Astri. Suara saya terdengar Bu Astri? Jelas sekali Bapak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Oke, warahmatullahi wabarakatuh. oke. Perkenalkan Bapak Ibu, saya Hero, staf pengajar di SMP Salman Al Farisi Bandung dan alhamdulillah sudah bergabung di kelas kreatif mungkin ya dari tahun 2020. Dan terima kasih sudah diundang nih masuk. Oke, mungkin sedikit berbagi teman-teman terkait apa AI yang akan saya kenalkan. Ya, inilah dari keresahan mungkin ya. Saya juga resah sebetulnya tadi pas Pak Gema nunjukin apa reseptif. Wah, sama nih ya, tapi ternyata itu mah musik. Waduh, makin kalah nih udah Pak Gema ngasih bom atomnya di awal. Jadi saya agak-agak minder di awal nih. Tapi intinya sih memang sama keresahannya. Jadi ketika awal mengajar bahasa Inggris ini sudah tahun ke-15 alhamdulillah. Itu adalah bagaimana dapat naskah audio berupa bahasa Inggris ya gitu. Gimana caranya? Ternyata sekarang di tahun 2020 ke atas ini semuanya sudah dimungkinkan oleh para guru bahasa Inggris di Indonesia untuk membuat itu secara mandiri. Nggak perlu lagi mengandalkan harus dari penerbit-penerbit luar negeri yang mahal-mahal. Dan ini juga pengalaman kemarin ya ketika menjadi trainer di PKKBI, ternyata guru-guru juga senang ternyata dikasih teks-teks berbahasa Inggris, dikasih dalam bentuk apa soal-soal, dikombinasikan misalkan teks audionya dengan kuisis tadi yang di-share sama Bu Cicin. Jadi kalau tadi Bu Cicin bentuknya teks, ini bentuknya audio dijadikan soal. Atau pakai Google Form. Nah, itu ternyata menyenangkan ya ketika diujikan ke teman-teman atau bukan diujikan, dilatihkan ke teman-teman karena memang kita butuh banyak reseptif ya. Mungkin kalau tadi bahasa apa Gema ya. Nah, izinkan saya memperkenalkan sedikit. Ada 2 aplikasi sebetulnya. Jadi yang satu adalah kita memproduksi teksnya, teks dalam bentuk teks ya. Yang kedua, bagaimana kita mengenerate teks tersebut menjadi bentuk AI audio. Nah, kalau biasanya kan dulu kita ngetik sendiri tuh, kita mau ngeteks buat teks deskriptif atau teks recount, kita bikin sendiri, mikirnya lama, betul ya. Bisa nyari di internet, bisa, tapi ya harus diakui juga dulu ketika kita nyari di internet untuk teks-teks bahasa Inggris, banyak-banyak juga tuh salah grammarnya. Ya, kita bilang, mungkin kalau sekarang dengan adanya teknologi AI, semuanya jadi bisa dipercepat, dipangkas, dan juga secara ini lebih, apa namanya, lebih akurat ya, secara akurasi bahasa. Saya izin share screen ya, teman-teman. Bentar, ini punya nggak salah share.
Oke, apakah terlihat? Sudah tampil, Pak Hero. Oke. Yang tampil yang mana nih? Apakah yang tertulis generate your own Yang audio? generate your own audio, ya. Oke, siap. Saya nggak akan share dalam bentuk presentasi ya seperti ini aja. Jadi bagaimana kita sebagai guru bahasa Inggris, ini rekan-rekan yang ada di sini mungkin guru bahasa Inggris semua ya Bu Astri ya? Banyaknya atau Eh, ada non Ada bahasa yang Inggris lain juga? juga, tapi bahasa Inggris mungkin lebih banyak. Tapi Oke, siap. yang lain juga banyak dari mapa lain. Ya, siap. Jadi saya menggunakan dua tool ini yang sekarang sedang saya gandrungi. Kenapa saya pakai tool ini? Tadi saya bisa mengenerate teks secara cepat, banyak, bisa produksi massal gitu ya. Dan yang kedua, bisa di saya download dalam bentuk MP3. Jadi saya udah ready intinya ya. Jadi saya nggak perlu nge-cut lagi, nggak perlu ngedit lagi, udah jadi naskahnya dalam bentuk audio. Saya menggunakan dua fitur, yaitu pertama Cici AI. Ini adalah AI yang bisa kita install di Chrome kita, ya, Bapak Ibu. Ini juga terkoneksi ke handphone. Jadi kalau kita install di handphone dan juga kita koneksikan di Google Chrome kita dengan akun yang sama, insya Allah dia bisa terkoneksi. Jadi kalau kita misalkan ketinggalan nih, bisa aja ngerjain di handphone aja. Jadi cukup itu seperti itu. Jadi nggak perlu kita ribet-ribet takut ketinggalan perangkatnya karena memang sudah terkoneksi dengan akun yang sama. Nah, jadi eh, kita bisa masuk ke sini ke Chrome Web ya. Di sini Bapak Ibu bisa langsung aja di Chrome Web Store-nya diklik Cici AI. Nanti dia akan ada seperti ini. Jadi nanti dia jadi Chrome Extension. Nah, jadi Cici Browser AI Copilot. Dan ini kalau misalkan kita mau nonton YouTube atau bikin summary dari YouTube, ini bisa langsung otomatis karena fiturnya langsung muncul ketika kita buka YouTube. Jadi kalau kita nggak mau ribet, misalkan baca YouTube yang durasinya 1 jam, ya tinggal buka CCAI-nya, nanti diaktifkan, dia langsung keluar summary-nya. Jadi bisa melakukan itu. Tapi yang saya tunjukkan hari ini bukan yang tadi YouTube ya. Jadi bagaimana kita mengenerate. Saya langsung pindah lagi. Saya nggak akan menunjukkan, tapi tadi udah dikasih tahu ya, bahwasanya AI itu kuncinya di prompt ya. Jadi kalau saya termasuk yang nggak ribet dengan prompt-prompt ini, saya nggak orang yang detail seperti tadi Bunda Ati, misalkan harus promptnya seperti ini. Aduh, saya nggak sehebat itu untuk bikin prompt ya. Saya bikin promptnya sesederhana ini, generate paragraph about funny unforgettable experience for A2 level. Sesederhana itu ya, saya malas mikir, udah pokoknya ketik itu keluar ini, gitu ya. Keluar ini. Kalau sudah jadi, saya langsung copy ini. Kalau sudah jadi. Nah, tadi aplikasi yang kedua tadi saya bilang itu adalah Eleven Labs. Tadi kalau lihat dari wajah-wajah para trainer yang ada di sini, kayaknya wajah-wajah content creator kayaknya udah nggak aneh ya dengan Eleven Labs sepertinya. Walaupun kalau saya sendiri sebenarnya dengan Eleven Labs nggak lama-lama amat, ini terbilang baru ya, karena kesenangan aja dengan apa dengan fiturnya itu bisa langsung di-download dalam bentuk MP3. Nah, tadi sudah dari Cici ya, saya ada di Cici ini tadi. Di sini Cicinya. Nah, ciciai.com. Nanti bisa di login Bapak Ibu dengan akun Google-nya aja. Nah, saya lanjut langsung bergerak ke sini ke Eleven Labs. Ya, Eleven Labs. Bapak Ibu bisa diketik aja nih elevenlabs.io, nanti muncul seperti ini. Login aja dengan akun yang sama, jadi nanti dia ada di Chrome yang sama. Nanti muncul seperti ini. Iya, maaf. Nah, muncul seperti ini. Kita paste aja tadi yang apa naskah yang tadi, maaf saya belum copy. Saya copy ya, saya paste. Di sini kalau kita, karena ini juga sebetulnya akunnya sama dengan teman-teman trainer yang lain, kita senang nyari yang gratisan ya. Pokoknya everything free, everything free, everything free ya. Pokoknya harus gratis. Kalau bayar, mikir lagi deh gitu ya. Nah, ini yang gratis. Kalau gratis memang ada batasan 5.000, tapi jangan jangan khawatir karena 5.000 itu per bulan. Nanti setelah sebulan dia generate lagi. Balik lagi ke 5.000. Jadi nggak usah khawatir, saya udah kepake 793 karakter. Tenang aja, nanti juga sebulan lagi. Kalau mau ngakal-akalin, ya itu bisa nanti Chrome-nya banyak, akunnya banyak, ganti akun, nanti ada 5.000 lagi. Jadi berapa banyak itu silahkan. Jadi dalam satu laptop bisa banyak. Cuman pengalaman kemarin saya berbagi di sekolah saya ketika kita mau pakai ini, jangan dalam satu koneksi WiFi banyak akun yang terkoneksi ke Eleven Labs karena nanti dianggap sebagai akun bodong. Nanti kita di ban dulu selama 1 hari. Kemarin kejadian kebetulan saya mau ngasih materi, ternyata diblokir sama pihak Eleven Labs-nya. Jadi nggak bisa ngasih tahu bagaimana cara mengenerate-nya. Ini udah tadi ya, kita copy dari sini, kita lari ke sini ya. Kita generate speech, tapi sebelum di generate speech jangan lupa kita mau pilih dulu
karakter suara yang macam mana yang mau kita pakai. Nah, ini kita bisa pilih di sini ada banyak. Memang ada yang berbayar ya, Bapak Ibu, tapi kita pilih yang gratisan aja. Yang gratisan juga cukup banyak dan cukup variatif. Saya ceritanya mau coba cek. Apakah suaranya terdengar, Bu Asri? Terdengar Bapak jelas. Silakan Ah, dilanjut. maaf, bukan suara saya, suara dari naratornya. Oh, kalau di saya agak Belum kecil sih. ada. Oke, kecil ya, tapi ya kurang lebih ada suara narator yang ini kita bisa cek satu-satu. Kalau yang seperti ini artinya dia berbayar ya, tapi kalau ini yang fitur ini juga relatif agak banyak. Dan kalau Bapak Ibu sudah punya idenya, sebetulnya nggak harus dengan Eleven Labs. Banyak banget aplikasi di luar sana yang bisa dipakai. Cuman kenapa saya pakai ini untuk menunjukkan sekarang? Karena dia punya fitur Izin Pak ini. Hero, Bisa di-download. maaf, 2 Ya, menit lagi waktunya. aduh 2 menit lagi. Siap. Nih udah saya generate ya. Saya coba generate. Kurang lebihnya seperti ini. Jadi, oke, kita nunggu sebentar. Apakah audionya terdengar tadi Bu Astri? Ini tidak sama sekali Pak kalau ini. Oh, oke, mohon maaf ya. Nanti mungkin intinya sih ada audio yang muncul di sini ya, yang bisa tadi setelah di generate. Nah, di sini ada fitur download. Nanti terdownload di perangkat kita sebagai MP3. Ini terlihat mungkin ya kalau downloadnya ya di kanan Iya, atas, maaf. terlihat. Ya, ini nanti bisa kita rename, nanti kita bisa generate apa? Kita pakai teks yang sudah kita generate jadi apa? Nah, jadi MP3 untuk quiz mungkin atau latihan untuk anak-anak, entah itu nanti dikasih lewat quizzes, entah itu pakai Google Form. Tapi kalau tadi mau pakai quizzes, wah luar biasa. Kenapa? Karena tadi fitur AI-nya banyak, bahkan dengan audionya juga gitu. Itu aja mungkin Bu Astri yang bisa saya kenalkan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren sekali Pak Hero. Ya, aduh Pak Hero, kalau diibaratkan sekarang sedang makan malam, rasanya sekarang tuh kita sedang dijamu, betul nggak Bapak Ibu? Dijamu dengan makanan yang enak-enak semuanya, bergizi semuanya. Pokoknya Pak Hero barusan juga sangat menginspirasi. Terima kasih Pak Hero, barokallah. Bapak Ibu, sisakan space ya, karena menu dinner kita, dinner, sedang ada 2 lagi. Ada 2 lagi dari Pak Daniel dan Bu Nisa. Ya, terima kasih Pak Hero. Kita lanjut ke narasumber hebat berikutnya. Kita sudah belajar text to speech dari Pak Hero. Kita sekarang ke Pak Daniel. Pak Daniel sudah ada di sini? Selamat malam semuanya. Halo Pak Daniel. Silakan Pak Daniel. Salam Bu Astri. Ya, Selamat malam. salam dari Magelang. Saya Daniel Kurniawan, mengajar di Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Tapi ini saya sudah balik ke kampung halaman saya, Magelang ya. Kalau tadi teman-teman bilang ada yang apa kesannya saingan mana yang lebih hebat, saya jujur jiper kalau anak muda jalan sekarang bilang ya. Saya agak grogi dan minder. Karena tadi juga sudah disinggung mirip-mirip begitu ya. Tools yang akan saya kenalkan adalah TWI. Setahun lebih ketika saya pertama dikenalkan TWI juga ini masih gratis. Nah, bicara gratis atau bayar saya harus sampaikan di depan supaya tidak PHP. Supaya sama-sama tahu gitu ya. Ini cukup spesifik karena this one is for English teachers. Jadi minta maaf kalau tadi ada teman yang bilang bukan guru bahasa Inggris, semoga tidak merasa terasingkan, tapi bisa dimanfaatkan juga ya. Toolsnya ada cukup banyak. Ini reading, writing, vocabulary, listening, speaking, grammar, dan dengan spesifik tools atau features yang lainnya. Nah, ini saya juga, kalau tadi Pak Heru sebelumnya lebih eksplisit bilang mengakali. Jadi Pak Heru sudah spill secretnya ya. Ini saya juga buka banyak tab dengan banyak akun begitu. Wait a second. Nah, saya bingung sekarang tabnya yang mana. Wait a second ya. Sekali lagi ini untuk memang aslinya untuk English teachers ya. Let me show you. Iya. Oke ya. Oh, tadi harusnya ke pricingnya dulu ya supaya transparan di depan. Saya bukan marketingnya TWI, tetapi ini supaya kita sama-sama tahu. Jadi juga dengan tools yang lain ada batasannya kalau freemium. Jadi bukan premium tapi ada free tapi separuh sedikit saja. Ini kita bisa bikin hanya 5
untuk teks, 3 untuk media, dan ada 5 menit input limit on media. Jadi juga bisa memanfaatkan audio atau video atau YouTube juga bisa. Tapi malam ini saya akan share untuk yang text tool ya. Jadi saya switch lagi ke tab yang lainnya. Jadi cara memakainya bagaimana? Nah, semalam jujur saya buka-buka lagi dengan akun utama saya itu sudah habis kreditnya. Jadi ini saya akan coba, Bu Asri boleh bantu saya berikan topik apa kira-kira yang mau dipakai untuk ngajar begitu. Ini kita mau coba dengan, Misalnya tourism destination. aduh oke, that is interesting ya. Kita mau coba create a text on a certain topic. Kalau teksnya kita sudah siap, bisa langsung dikopas. Tapi kalaupun belum siap, kita juga bisa eh, minta bikinkan di sini ya. Nah, karena ini didesain untuk English language teachers, ini juga ada levelingnya yang CEFR. Kalau mau pakai grade boleh. Jadi ini mirip juga dengan Magic School Bus tadi itu ya. Kalau mau pakai Edge juga bisa. Tapi karena kita bahasa Inggris dengan CEFR, kita mau coba ini ya. Mau level berapa Bu Asri? A2, A1, B1, Boleh. atau mau C2? Misalnya A2 misalnya. A2 ya. Jadi kita bikin lebih spesifik ya, Indonesian Tourist Destination. Oke. If you have any target vocabulary, kalau ada words yang mau included, bisa di sini juga. Misalnya kita mau sustainable. Kemudian ada apa ya? Attraction maybe. Attraction. Oke. Incredible. Kita coba 3 dulu aja ya. Nah, ini genre-nya di sini ada ya. Ada text, fictional, descriptive, blog post, review, atau informal letter. Kita mau coba misalnya descriptive. Juga termasuk mau seberapa panjang nih gitu. A2 oke lah ya, kita ke 250 boleh, tidak terlalu panjang juga. Kita coba lihat magic-nya di sini seperti apa ya. Ini kalau mau language-nya juga karena Inggris saja ya, mau American atau British, tapi ini sepertinya lebih ke menunya yang ada. Kita let's klik this one. Nah, akan dibuatkan teks seperti ini. Basically, ini ChatGPT juga bisa. Tadi Cici juga bisa seperti ini ya. Dan masih banyak AI tools yang lain. Cuman ini salah satu alternatif. Jangan dibikin pusing, jangan kemudian dibatasi, ternyata terbatas atau apa. Manfaatkan tools yang ada, boleh di-combine. Ini artificial intelligence, intelligence yang genuine and authentic masih di otak kita ya, Bapak. Jadi campur-campur aja gitu. Kalau kita tidak puas atau merasa ini terlalu panjang, bisa di-shorten gitu ya. Ini ada opsi di sini. Nah, langsung ditantang nih, don't stop, create more. Setelah teksnya ada, kalau kita sudah puas dengan ini, even if you want to edit this one, this is still okay. Nanti bisa di-copy, copy-paste kalau mau dipindah ke Google Docs atau ke media yang lainnya ya. Jadi manfaatkan ini, apa yang bisa dimanfaatkan, kombinasikan dengan AI tools yang lain. Setelah itu mau apa? Apakah mau word definition matching, dialog juga bisa, dan lain sebagainya, ini cukup banyak. Tapi diingat tadi kalau pakai yang premium, kita cuma dapat 5 ya. Nah, kita misalnya mau pakai word definition. Nah, jadi ini ya. Tadi A2 ya, Bu Asri ya. Oke. Iya. Kita mau ambil word yang lain juga bisa. Ada crowded, famous, stunning. Oke. Crowded, famous, misalnya seperti ini. Oke. Nah, muncullah seperti ini. Ini masih muncul tipsnya karena ini akun baru. Sudah diberikan key-nya di sini. Ini seperti ini, tinggal dikopas atau diakali lagi tanda kutip ya. Mau bagaimana? Kalau mau dilihat jawabannya juga bisa ya, mix. Masih belum puas mau nambah lagi boleh ya. Misalnya kita mau ke grammar nih. Scramble boleh deh kita coba ya. Izin Pak Daniel, waktunya 3 menit lagi. Terima kasih. Oke. Kita pakai yang tadi. Ini terlalu panjang ya. Kita coba ambil beberapa. Jujur saya juga belum eksplor semuanya.
sesuai kebutuhan saja ya Ibu Bapak. Jadi kita coba dengan 5 kalimat ini. Nah, ini langsung unscramble seperti ini. Begitu. Ini juga sudah diberikan key-nya. Satu hal yang mungkin ini baru ketika versi gratisan awal itu, gratisnya waktu itu unlimited Ibu Bapak. Saya cukup lagi waktu itu awal-awal, tapi jujur saya juga tidak selalu pakai ini gitu ya. Ini bisa dibuat langsung interaktif. Nah, ini saya jujur belum banyak memakai yang ini. Nah, interaktif langsung seperti ini dan ini bisa di-share ke peserta. Cuman saya kemarin, nah assign. Nah, ini bisa di-share nih. By link, kemudian share ke peserta, nanti peserta bisa jawab, dan ada result-nya juga kerekam. Bisa dicoba-coba dulu, tapi sekali lagi, sehari hanya 5 prompt ya. Istilahnya kalau pakai ChatGPT kan prompt. Jadi tadi kita sudah coba 1, 2, 3. Kalau masih mau nambah 2 lagi masih bisa. Ya. Kira-kira seperti itu, singkat. Semoga boleh nanti mendorong teman-teman untuk eksplorasi lebih dengan TUI ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Daniel, super sekali ya Ibu Bapak. Pak Daniel ini betul-betul menginspirasi, memudahkan, membantu toolset kita semakin dibuat mudah lagi ya Pak Daniel ya. Aduh, terima kasih Pak Daniel. Berikutnya kita beranjak setelah Pak Daniel ada satu lagi. Bapak Ibu betul tuh ada yang chat di chat kita lagi fine dining. Satu menu lagi dari Bu Nisa nih. Bu Nisa, dipersilahkan. Terima kasih Bu Astri. Apakah suara saya terdengar? Terdengar Bu. Oke. Ya, saya kebagian dessert sepertinya Bu Astri ya. Ya, ini mungkin ibarat dessert penutup ya. Mungkin sebagian kecil, porsinya kecil karena tadi yang besar-besarnya sudah ada di Magic AI, kemudian sudah ada di Quizzes dan lain sebagainya yang lebih lengkap gitu ya. Kalau hari ini, malam ini, mungkin saya akan sharing pengalaman menggunakan Divit gitu ya. Mungkin udah banyak yang menggunakan juga untuk yang Divit ini. Izin share screen Bapak Ibu sebentar. Oke. Ya. Iya. Oke. Apakah sudah terlihat di layar Bapak Ibu? Sudah terlihat Bu Nisa. Ya, jadi ini udah untuk tampilan awalnya di Fit Bapak Ibu. Jadi memang topik saya malam ini adalah leveraging AI for English teaching, a deep dive into Divit gitu ya. Sebenarnya Divit sendiri mirip-mirip sama yang barusan Pak Daniel share gitu ya. Dengan TUI itu mirip sekali gitu ya. Kalau tadi levelnya CFR base-nya, kalau untuk Divit ini levelnya lebih ke grade kelas, mulai dari kelas 2 sampai kelas 12 kalau tidak salah. Seperti itu. Nah, jadi AI Divit ini memang tools yang kita bisa gunakan untuk adapt text, for adapting text to specific levels. Jadi kadang kalau saya mau ngasih teks ke murid-murid, saya harus baca dulu si teksnya, terus ketika saya bilang, wah ini topiknya keren, bahasannya bagus, tapi topiknya levelnya ketinggian nih buat anak-anak gitu ya. Nah, saya coba masukkan ini ke Divit, kemudian saya sesuaikan si levelnya, seperti itu. Selain itu juga di sini banyak banget features-featuresnya. Selain text input juga ada video input berupa link YouTube gitu ya. Kita mau bikin soal dari link YouTube juga bisa seperti ini. Gitu. Oke, kita langsung aja mungkin ya Bapak Ibu, ini tampilannya. Oke. Ini tampilannya untuk Divit. Kita di sini ada 4 menu di halaman awalnya. Sebenarnya kalau untuk masuk ke halaman ini, kita perlu login aja pakai akun Google gitu ya. Nanti bisa langsung menggunakan gitu. Ada yang free, ada yang premium, tapi kalau yang free juga penggunaannya juga cukup luas dan cukup banyak gitu. Untuk 4 menu ini saya share satu-satu mungkin ya. Kalau yang ini, literally anything, ini fungsinya memang untuk kita mau bikin teks apa. Misalnya kayak tahun lalu saya ngajar di kelas 8, saya mau bawa topik life in the future atau life in 2050 for example. Saya tinggal ketik aja di sini misalnya. Atau di sini udah ada contoh historinya ya, ada history of yogurt, ada invention juga gini. Nah, ini misalnya saya tinggal ketik di sini life in 2050 for example. Nah, kemudian nanti di sini
saya sesuaikan levelnya. Karena saya ngajar waktu itu di kelas 8, maka saya pilih untuk 8th grade. Kemudian language-nya, di sini tentu saja English, cuman beruntungnya untuk di Fit ini, dia sudah banyak pembaruan dari tahun lalu gitu ya. Sekarang sudah banyak sekali bahasa yang dimasukkan, termasuk bahasa Indonesia juga ada di sini. Jadi nampaknya bukan hanya guru bahasa Inggris saja yang bisa menggunakan, tapi guru bahasa Indonesia juga bisa kalau di Divit gitu ya. Nah, ini juga sesuatu yang baru, yang saya sendiri baru beberapa hari ke belakang baru ngeh ada yang baru bahwa sudah disediakan type of reading-nya. Jadi ada dua, yang pertama informational text, yang kedua itu fictional text. Jadi genre-nya bisa kita sesuaikan. Karena kita mau informational text kali ini, Bapak Ibu, saya pilih yang informational text. Kemudian, sebentar, saya bingung bagaimana saya ininya. Oke, oke, ya. Nah, saya tinggal generate, nanti ada pilihan generate di situ. Kemudian nanti dia akan generate teksnya beserta soal-soalnya. Ini memang takes time gitu ya. Oke, ini. Nah, enaknya, waduh, gambarnya langsung alien. Oke, enaknya di sini adalah kita ada nanti dikasih pilihan gambar alternatif gitu ya untuk menjadi ilustrasi gitu ya dari teks kita. Tapi mungkin di sini rasanya kurang sesuai. Nanti kita bisa searching sendiri. Mungkin tadi bisa menggunakan Bing juga gitu ya. Nah, ini adalah salah satu contohnya, Bapak Ibu. Nah, di sini kita bisa adjust length juga di sini. Kemudian kita bisa melihat sumber-sumbernya dari mana gitu ya. Kalau mau kita hide juga tinggal kita hide. Nah, di sini. Kemudian kita juga bisa edit di sini ya. Kemudian bisa kita save lagi. Dan ini kalau kita mau ngambil teksnya untuk dibikin di lembar kerja gitu ya, kita bisa copy. Tapi itu cara dulu. Karena cara sekarang ini udah disediain banyak Bapak Ibu. Karena di sini kita sudah bisa langsung generate ke Google Docs atau kita langsung buat ke Gform. Jadi sekali klik di sini bisa export to Google Forms atau export to printable doc. Atau Bapak Ibu mungkin mau bikin aktivitas lain nih selain soal-soal yang ini ya. Ini kan disediakan juga ada summary-nya, kemudian juga ada vocabulary words-nya gitu ya. Dan ini adalah untuk soal-soalnya gitu ya. Umumnya diberi 3 soal PG, kemudian 3 short answer questions, dan terakhir adalah 3 butir open-ended prompts. Dan ini bisa kita sesuaikan dan bisa kita tambahkan seperti itu. Kalau kita mau tambahkan questions, kita tinggal add questions di sini. Kemudian ketika kita add questions, kita bisa pilih. Nah, ini yang membedakan mana yang premium, mana yang free, Bapak Ibu gitu ya. Jadi kalau yang premium kita bisa pilih nih levelnya, kemudian juga knowledge levels-nya di mana gitu ya. Nah, kalau di sini karena free lebih ke comprehension seperti itu. Kemudian nanti kita bisa tambahkan soalnya dan lain sebagainya. Seperti itu contohnya. Kemudian untuk show answers, di sini juga sudah ada kunci jawabannya gitu ya. Oke, ini sebenarnya umum saja gitu. Mungkin yang menariknya adalah di sini ada soal-soal yang open-ended sehingga bisa menarik siswa untuk sharing, kemudian juga fostering critical thinking sebenarnya gitu ya. Nah, yang saya mau bahas adalah kali ini untuk yang activity. Sebentar. Oke. Jadi di activity ini kita bisa buat si teks tadi dalam beberapa bentuk activity Bapak Ibu. Di sini disediakan ada beberapa pilihan. Yang pertama adalah bubble map with image workbook, kemudian reading summary, kemudian juga ada untuk vocabulary slide juga di sini ada. Misalnya saya mau ambil yang reading summary, kita tinggal pilih. Nah, ini kurang lebih yang disediakan gitu ya, worksheets-nya seperti ini. Ini dimulai dengan analysis, image. Nanti image-nya juga bisa kita sesuaikan gitu ya. Kemudian ini juga untuk dari teksnya, halaman keduanya.
Ada key vocabulary, kemudian three things I learned, drawings, pictures gitu ya. Ini lengkap sekali. Kemudian juga ini juga ada teksnya yang disediakan, kemudian ada bisa take notes gitu ya. Izin Bu Nisa, waktunya Ya, 3 menit lagi. Oke, seperti itu. Ini kurang lebihnya seperti itu. Nanti kita tinggal export activity, gitu ya. Nah, ini kalau kita dari topik. Kalau dari YouTube bisa sebentar, bisa misalnya saya ambil video ya. Videonya adalah tentang future cities in 2050. Kemudian saya kopikan linknya. Kemudian saya kembali ke Divit. Saya copy di sini. Ini untuk artikel juga bisa, untuk YouTube link juga bisa di sini. Bisa kita preserve original text atau kita modify untuk certain level. Nanti kita tinggal generate teksnya seperti ini. Gitu. Ini mungkin text time. Kurang lebihnya seperti itu kalau untuk link. Jadi nanti hasilnya sama aja gitu ya. Nah, ini salah satu contoh yang saya udah coba, yaitu bikin bentuknya bubble seperti ini. Seperti ini, jadi ini akan cocok ya untuk brainstorming, untuk discussion seperti itu. Ini kalau udah kayak gini udah tinggal print aja gitu Bapak Ibu, print kemudian dibagikan ke anak-anak atau kita bisa share filenya untuk anak-anak isi gitu ya. Kalau memang penggunaan gadget di kelas diperbolehkan gitu. Ini contohnya seperti tadi ya. Nah, mungkin yang baru yang saya sebenarnya belum coba, fitur terbarunya itu adalah Oke, sebentar saya kembali ke start new. Kalau teks atau PDF, kita kalau udah ada filenya gitu ya, atau kita udah punya teksnya, tapi belum ada soalnya, bisa pakai gini, masukin aja ke sini, bisa upload filenya, bisa juga copy and paste. Batasannya di 8.000 kata ya, Bapak Ibu. Nah, terakhir ini adalah di sini. Ini yang belum pernah saya coba, karena saya lihat kayaknya ini baru juga ya, untuk vocabulary list. Jadi di sini kita bisa masukin target vocabulary seperti yang tadi Pak Daniel share, sebenarnya mirip gitu ya. Tapi nanti dari vocabulary tersebut dibikin teks, kemudian dibikinin soal lagi kayak tadi, dan kita bisa bikin printables-nya, sebenarnya kayak gitu. Ini cocok banget gitu ya, karena ini udah AI powered. Bagi saya, AI itu kayak asisten gitu ya. Kalau anak-anak manggil saya di sekolah Miss Ica, AI itu buat saya adalah asisten Ica gitu. Ini cocok banget kalau buat yang mau bikin soal buat asas gitu ya, atau mungkin juga soal untuk discussion di kelas dengan topik-topik yang lebih luas lagi. Mungkin itu aja Bapak Ibu share tentang Divit malam ini. Terima kasih Bu Asri atas waktunya. Terima kasih Bu Nisa, super sekali ya. Saya mau revisi sedikit. Tadi Bu Nisa bilangnya appetizer. Kayaknya bukan appetizer, masih iya. menu utama ini. Maaf, dessert, sorry, dessert Dessert. ya. Kayaknya bukan deh, sorry. Oh. Jadi bukan dessert, ini mah menu utama. Oh gitu. Masih menu utama, lengkap sekali ya, Masya Iya. Allah. Terima kasih ya Bu Nisa ilmunya. Barokallah Bapak Ibu. Eh, Hari ini ya, ini waktu sudah menunjukkan pukul 8.35. Sebetulnya setiap saya memberikan reminder kepada para narasumber hebat ini, sebetulnya saya juga tidak ridho gitu. Masih mau. Nih Pak Dadang kayaknya kita butuh waktu lebih banyak untuk diskusi mulai dari Pak Gema dengan Sunonya, Bunda Ati dengan Bing Image Creator-nya, lalu Mas Randi dengan Magic School, Bu Marjani dengan Speaking AI, Ibu Cici dengan Quizzes, Pak Hero dengan text to speech, Pak Daniel dengan TWI-nya, Bu Nisa dengan Divid-nya, semuanya tuh tadi saya enggan sebetulnya. Reminder-reminder tuh enggan. Kita sangat hari ini Bapak Ibu semuanya, Alhamdulillah ya kita sampai di akhir acara. Mohon maaf kami belum bisa memfasilitasi untuk tanya jawab. Izin saya untuk mencoba merefleksikan apa yang kita hari ini dapatkan, betapa tools kita sebagai guru Bapak Ibu harus terus diimprove ya, harus terus berinovasi. Katanya kan didiklah anak sesuai zamannya. Mungkin eh, anak-anak tidak ada alasan lagi gitu untuk anak-anak merasa bosan dan sebagainya karena memang tool set kita harus
improve gitu ya, Ibu Bapak. Dan kita sekarang sudah mendapatkan ilmu yang banyak dari para narasumber hebat. Terima kasih. Semoga menjadi kebaikan untuk Bapak Ibu narasumber yang sudah berbagi hari ini. Terima kasih Kelas Kreatif Indonesia, Pak Dadan. Terima kasih sudah memfasilitasi kegiatan kami hari ini. Saya juga sebagai moderator belajar banyak sekali hari ini. Dan tentu saja ini ke depannya AI ini memang menjadi apa ya PR kita untuk diskusi dan belajar lebih banyak tentang AI. Karena masih banyak hal yang harus kita didiskusikan terkait AI, what is apa ya next gitu ya, what is next dan beyond dari AI itu seperti apa. Baik, sebelum kita tutup dengan closing statement lagi, kita izin berfoto ya Ibu Bapak. Silahkan di apa kameranya dibuka. Sebentar. Ya, yang pertama 1, 2, 3. Ada 6 slide ya. Yang kedua 1, 2. Boleh dinyalakan dulu Bapak Ibu. Tadi saya lihat sampai berapa ya? 100 berapa? 148 kalau tidak salah ya. Nanti kita lihat ada rekamannya Bapak Ibu. Ini hari ini alhamdulillah tetap mengikuti hingga akhir acara. 2 slide ketiga ini masih belum menyala, tapi saya akan foto, tetap saya akan foto hingga slide ke-6. Baik, terima kasih Bapak Ibu narasumber, Bapak Ibu learning partner dari seluruh Indonesia. Sekian acara FGD hari ini, seri ke-43. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Astri undur diri. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. banyak. Thank you, Terima kasih. Miss. Terima Bapak kasih Ibu semua. narasumber. Terima kasih. Thank you.